Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga radu, dan penjual gending-gending tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Dan kali ini kita lagi mau persiapan untuk tahun depan ya, bibit OC, namplung, super tembaga, dan juga musangking teman-teman ya. Ini kita mau pindah-pindah ini di joglo durian yang di sana udah kosong. Nah, ini kita di joglo durian. Nganu ya lek, apa jenenge? Iku mau lagi tiba ya, Mbok. Neng ndek iki do mengkal tiba. Isa to ora iku? Mengkal? Mengkal lek. Wah, ya lagi tiba bener ya lek kumang terus tak gawa. Wah, yuk mulai Kang Ilham lah. Aduh putih. Kuning enak. Main ning. Di. Sik wes. Yo. Sut. Wih. Nikmat tenang. Wih. Lha opo kono iku? Oh. Wes jajal ora lek. Mantap ra lek. Burung dalu nak rong bengi ya jas. Pagi-pagi sarapan durian. Weh, ndilek madhep rene lek. Gitu lek. Wah, jose. Sik, wah, anu udar warnane yo. Wah, lha kowe sicok ra wis lho ora mandumi. Ilo atas lek. Atas ah. Anyen wayang ngene ya wis ah, anggere ana rasane ndak wis ah. Makan durian bawor mengkal. Iya teman-teman, ini bibit-bibit yang seperti ini ya, tingginya 120 cm. Ini musangking, ini sudah rimbun, kita pindah di planter bag 50 liter. Jadi nah seperti ini tuh sampai sana, nanti kita pindahin teman-teman. Ini sebagian kita jual yang seperti ini Rp75.000, kita jualnya Rp75.000 teman. Ini ada musangking, ada juga apa pertembaga, ada duri hitam. Subur ya kita kalau apa pembibitan itu nanti kalau sudah dipindah harus dilidiarin seperti ini supaya nanti rimbun. Nah. Kita mulai lagi pembesaran bibit ya. Jadi bibit-bibit ini yang kita besarkan ada berbagai jenis. Ya ini ada musangking, ada ini namplung ya, dan ada juga super tembaga. Jadi ada musangking, ada namplung, ada super tembaga. Untuk yang kita perbanyak kali ini yaitu jenisnya duri hitam yang mau kita pindahin planter bag. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita pilihkan memang yang ketinggiannya paling 1 meter tapi batangnya tua seperti ini. Nah, lalu kita pindah-pindah di planter bag seperti itu. Nah, adapun cara pemindahannya seperti biasanya ya teman-teman, sudah sering saya upload di video saya. Namun sekarang ini banyak sekali pengikut-pengikut saya yang baru yang mengikuti video saya tapi baru tahu channel saya. Jadi ini mau saya ulas lagi ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini ya teman-teman. Ini pertama-tama kita campurkan antara tanah dan sekamnya 40–50%. Kita campur dengan furadan. Ya tujuannya furadan apa? Supaya akar-akar dalam bibit kita tidak terserang oleh hama di saat awal pemindahan.
Yang kedua yang kita gunakan cukup dengan pupuk NPK 1616. Caranya seperti ini ya. Jadi pertama-tama tanah kita ukur antara ketinggian planter bag dan ketinggian pot yang mau kita pindah. Nah, kira-kira dari atas sisakan 3-4 cm untuk penyiraman. Lalu bawahnya ditaburin NPK 1616 seperti ini. Jangan lupa ditambahkan furadan lagi ya, seperti ini. Nah, yang tepat, ayo. Lalu polybag kita sobek seperti itu. Nah, kita sobek. Dan ini akar bibit yang kita pindah sudah benar-benar penuh. Dedeke kan dedeke. Nah, mulai jejeke dangake mulai. Nah, ini kita sesuaikan supaya nggak begitu melengkung, tapi nanti tetap dikasih penyangga dengan lidi aren, kita ulir supaya perkembangannya bisa cepat dan percabangannya segera terbentuk. Nah, seperti ini. Jadi dari atas disisakan kira-kira 3-4 cm. Jadi media yang kita pakai nggak memakai pupuk kandang ya teman-teman. Karena kalau kita pemindahan seperti ini kita memakai pupuk kandang, maka banyak sekali serangan bakteri yang didatangkan oleh akar pupuk kandang yang tidak terfermentasi dengan baik. Walaupun terfermentasi dengan baik, tapi lebih amannya itu kalau saya pemindahan kita pakai hanya sekam, furadan dan NPK. Pupuknya caranya seperti tadi. Pertama itu sekam sama furadan sudah dicampur. Jadi sekam kalau bisa sekam mentah, cari yang agak lama, agak membusuk. Tapi kalau tidak ada sekam baru juga nggak apa-apa. Kalau ada sekam bakar malah lebih bagus ya teman-teman. Nah, ini tanah yang kita pakai tanah merah. Seandainya memakai tanah hitam, maka penyampuran sekamnya diberi agak banyak. Kalau bisa kalau tanahnya tanah hitam, sekamnya sekam bakar ya teman-teman, biar nggak lengket, biar gebur. Nah, seperti itu. Jadi memang persiapan-persiapan ini kita lakukan untuk teman-teman yang mau bibit tahun depan ya. Jadi mulai kita persediaan sekarang. Jadi berbagai jenis tadi, ada duri hitam, itu ada bawor. Jadi bibit-bibit ini sekalian saya jelaskan ya teman-teman. Seandainya beli bibit seperti ini sudah ke pedagang bibit seperti kita yang ketinggiannya 80, kadang ada yang 1 meter, ada yang 90, itu kalau jumlah banyak harganya sekitar Rp35.000 ya. Jadi yang seperti ini Rp35.000 yang kita pindah-pindah ini ya. Kalau belinya jumlah banyak Rp35.000 sampai Rp40.000 lah paling mahal ya. Nah, kalau sudah seperti ini lalu kita tambahkan planter bag. Ini kita memakai 50 liter dan ada juga yang 75 liter. Jadi kita rata-rata harganya Rp12.000. Jadi kita bulatkan saja Rp15.000. 15.000 sama Rp35.000 yaitu jatuhnya kita bikin maksimal sudah Rp50.000. Rp50.000 biaya pemindahan seperti ini ya. Ada sekam, ada tanah, itu kalau kita hitung jatuhnya per polybag ini kita bikin longgar 10.000. Jadi jadinya sudah Rp60.000 ya teman-teman. Rp60.000. Sip, mantap. Ini sudah terbiasa kita pindah. Nah, Rp60.000 kita tambahkan lagi perawatan mulai bulan Maret ya, Maret sampai dengan bulan Desember, taruhlah 10 bulan. Dengan biaya perawatan kalau kita merawat bibit 2.000 itu untuk penyiraman dan pembersihan itu untuk 1 orang sudah cukup teman-teman. Untuk bibit saja loh ya, kita ini ngomongnya bicara tentang perawatan bibit. Untuk itu berarti 2.000, taruhlah kalau biaya kerja setengah hari di sini 1 bulan jatuh 2 juta ya. 2 juta kali 10 berarti 20 juta. 20 juta dibagi 2.000, kalau kita bibitnya nanti tumbuh subur semua dibagikan 2.000 berarti 10.000 teman-teman. Jadi 10.000 ditambah 70.000 ditambah 60.000 berarti jatuhnya 60.000 tambah 10.000 Rp70.000. Ini kita hitung gram jangan saja ya teman-teman. Jadi setelah masuk planter bag seperti ini itu jatuhnya sudah 60.000. Jadi ditambah biaya perawatan jatuhnya 70.000 lah ya teman-teman.
Jadi 70.000 kita hitung longgar 80.000 untuk usia 10 bulan sampai 1 tahun. Itu kira-kira kita hitungnya tadi tidak ada libur, padahal 1 bulan itu libur 4 kali teman-teman. Jadi kita hitung longgar saja Rp80.000. Durian ini sudah usia 1 tahun nanti atau 10 bulan udah mulai kita jual. Dan durian ini kalau sudah usianya 1 tahun atau 10 bulan dengan perawatan yang baik, maka bibit ini tingginya minimal ada 140 cm, 130 sampai ada yang longgar atau perkembangannya bagus, itu bisa ada yang 160 170 cm. Nah, jadi yang seperti ini teman-teman, ini bisa apa ya, 1 tahun 10 bulan itu bisa, kalau musangking sama durian bisa 1,5 meter ya, dengan plonter bekan 75 liter sama 50 liter seperti itu. Kita bicara jualnya ya teman-teman, jualnya nah itu kita memang jual barang itu jual itu sesuai dengan kualitas ya teman-teman. Jadi sementara ini saya jual bibit ini mulai dari 150.000 sampai dengan 250.000. Itu untuk perawatan 1 tahun. Tapi kalau mungkin teman-teman menghitung seperti itu ya, dengan teori seperti itu, jangan dulu dihitung sebelum mempraktekkan seperti saya. Saya bicara seperti ini berdasarkan praktek yang kita lakukan ya. Jadi selama saya merawat bibit bertahun-tahun itu, awalnya ada tingkat-tingkat kegagalan ya teman-teman. Ada kegagalannya tinggi, sedang, hingga bisa dibilang berhasil. Karena kenapa kok dibilang berhasil? Karena apa? Bibit 22.000 itu kita dari petani mendapatkan peling atau tambahan per 50 itu 1 ya teman-teman. Jadi per 50 bibit itu 1. Jadi itu kita mendapatkan kalau 2000 bibit ya, 2000 bibit, jadi 50-nya dapat bonus 1, berarti bonusnya sudah 40 bibit lah. Sedangkan kita ngerawat biasanya ya, tingkat kematiannya untuk 2000 bibit kalau sudah terbiasa, saya hanya mengalami kerusakan, ada yang kurang bagus pertumbuhannya atau mati, itu bahkan itu kurang daripada 20 itu ya, karena kita sudah terbiasa. Memang kalau kita lihat ya teman-teman, kalau baru kita pindah seperti ini terlihat jelek sekali ya, karena bibitnya memang bibit kecil. Tapi kita memang pilih yang kita batangnya batang tua ya, istilahnya udah lama di dalam polybag ya, udah lama di dalam polybag, batangnya tua namun percabangannya bisa dilihat ya masih jelek-jelek seperti ini. Nanti tetap kita akan upload lagi video ini selama nanti dalam perawatan ya. Jadi bibit ini itu tadi, kenapa kok kita jual dengan harga minimal 150.000 itu, apakah itu mahal, murah atau sedang? Itu bibit itu tidak ada patokan harga ya teman-teman. Karena apa? Karena bibit itu kita menjual bibit itu sesuai dengan kualitas. Jadi kita selama 1 tahun itu mendiamkan uang, menggaji karyawan serta merawat dengan baik ya, itu kita tidak bisa menilai itu serta-merta dengan rupiah. Jadi kalau kita jual dengan harga 150.000, kadang orang itu juga ada yang murah sekali, itu mahal sekali, tapi itu tadi teman-teman, kita menjual barang itu sesuai dengan kualitas ya. Kalau kita jual barang itu rata-rata kita kalau lewat online itu kita kirimkan foto, itu kita ngomong yang pahit saja. Seandainya bibit saya kok tingginya 130, saya ngomongnya 110 biasanya seperti itu. Jadi rata-rata bibit yang kita kirim sampai tujuan itu orangnya kaget, tapi kagetnya bukan karena ukurannya kok besar kok jadi kecil, itu bukan, karena memang kita bicara ketinggiannya itu sama 110 120, rata-rata ada yang 140, ada yang 135. Jadi kita ngomongnya itu pahitnya saja. Dan kalau orang kesini milih sendiri, jadi kita jual itu sama-sama, kalau bisa sama-sama enak, sama-sama ikhlas ya teman-teman. Sedangkan bibit yang kita baru rawat dari agak kecil ke sini saja, kita baru pindah polybag yang agak besar seperti ini, itu kita bisa menjual dengan harga 75.000, 80.000, bahkan ada yang 100. Tapi rata-rata kita jual 75.000. Ini tingginya sudah 110, 120 teman-teman. Nah, ini kita jual, ini kita pindah lagi, kita modalin lagi ya, karena ini awalnya juga jelek karena kita sudah ulir dengan lidi aren.
akhirnya terbentuk bagus seperti ini percabangannya. Dan sebagian yang buat kita jual kecil juga sudah kita siapkan, namun untuk jumlah untuk perawatan jual di musim depan bibit ini supaya lebih besar dan berkualitas, kita juga akan pindah bibit-bibit kecil yang memang sudah kita bentuk super seperti ini. Ya, kenapa kita buka-bukaan untuk masalah perawatan? Jadi itu tadi, saya kalau masalah mengambil keuntungan itu relatif ya, karena kita membutuhkan skill atau membutuhkan keahlian dalam merawat bibit seperti ini. Tidak banyak juga yang pembesaran bibit dan hasilnya stagnan atau tidak ada perkembangan, itu juga dia bisa merugi. Kalau tidak tahu caranya, dia rawat bibit tidak rimbun juga, dia akan merugi juga. Jadi kita jual itu sesuai dengan kualitas. Kalau toh saya buka-bukaan masalah perawatan dan nanti dalam usia 1 tahun itu habisnya berapa, itu kita memang selain berdagang juga mengajarkan kepada teman-teman semua, seandainya mau menanam bibit untuk mungkin tahun depan, tahun berikutnya, itu bisa membeli bibit kecil dan merawat seperti apa yang kita rawat. Jadi bisa lebih irit. Kalau kita mau tanam jumlah banyak juga lebih irit. Kalau toh mau sebagian dijual juga itu sebenarnya menguntungkan kalau perawatannya benar, teman-teman ya. Nah, itu tadi. Jadi kita sebenarnya walaupun kita buka-bukaan harga seperti ini, itu pembeli tetap tidak kecewa apabila bibitnya bagus. Tidak ada pembeli itu kok kamu untungnya banyak banget gini. Tapi itu tadi, resiko juga harus dihitung, teman-teman. Kalau memang nanti tingkat kematiannya sedikit, tingkat kegagalannya sedikit, kita juga sesuaikan ya. Tapi kita jual dengan harga 150.000, seandainya planter bekan udah subur, udah tingginya 1,5 meter, 130 cm, itu orang juga tidak akan bilang kemahalan, karena di tempat-tempat lain juga bisa jual dengan harga lebih mahal dan bibit belum tentu kualitasnya lebih bagus. Jadi itu tadi sedikit pengalaman saya dalam merawat bibit ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Seandainya mau tanam bibit, bisa dengan bibit-bibit kecil seperti ini. Pengambilan banyak, nanti kita bisa atur bibit yang 70, 80, bahkan rata-rata ya bisa dibilang 91 meter lah ya. Itu kalau memang jumlah banyak kita bisa nego-nego harga. Tapi seandainya teman-teman pengen tanam langsung berupa bibit yang super, sudah pindahan, sudah rawatan 1 tahun. Nah ini, jadi kalau ini 1 tahun lagi, bibit ini usianya sudah hampir 2 tahun, teman-teman. Di usia-usia sudah tua ini, karena batangnya kita pilih batang-batang tua. Ya, terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat, salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.